Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kabar sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, serta hidup dalam penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Sya'ban adalah bulan yang begitu istimewa di dalam Islam. Bulan yang jatuh di urutan ke-8 dari kalender Hijriyah. Dinamai Sya'ban mengutip dari Sayyid Alwi al-Maliki karena banyaknya cabang-cabang kebaikan di bulan mulia Sya'ban tersebut. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat beliau, yang artinya, tahukah kalian mengapa bulan ini dinamakan Sya'ban? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun bersabda, karena pada bulan itu terdapat berbagai kebaikan-kebaikan yang banyak. Dalam salah satu riwayat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atani Jibril alaihi salam lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad, hadhihi al-lailah tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah, faqum wa salli warfa' ra'sak wa yadayk ila as-sama'. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi al-lailah? Faqala hadhihi al-lailah lailatun yuftahu fiha 300 babin minar rahmah wal maghfirah, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yushriku billah syai'an illa man kana sahiran aw kahinan aw musyahinan aw mudmina khamrin aw musirran 'ala zina aw akidir riba aw aqal walidain aw namam aw qati'ar rahim, fa inna haula'i la yughfaru lahum hatta yatubu wa yatsruku. Fa kharaja an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fa shalla wa baka fi sujudihi wa huwa yaqul, Allahumma inni a'udzu bika min iqabik wa sakhatik wa la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Zubdatul wa'idhin. Datang padaku Jibril pada malam pertengahan bulan Sya'ban dan berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat terbuka, maka bangunlah dan salatlah dan angkatlah kepala dan kedua tanganmu ke langit. Malam apakah ini ya Jibril? Aku bertanya, kata Nabi. Jibril menjawab, inilah suatu malam di mana dibuka 300 pintu rahmat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua orang yang tidak syirik kepada Allah, kecuali tukang sihir, ahli nujum, pemadat khamar, pelaku zina, pemakan riba, pendurhaka kepada orang tua, tukang fitnah, dan pemutus silaturahim. Mereka tidak akan diampuni kecuali atau sampai dia bertaubat lalu meninggalkannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar salat seraya menangis. Ia pun berdoa dan dalam sujudnya, ya Tuhanku, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azabmu dan kemarahanmu. Aku tidak dapat menghitung pujian-pujian bagimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Bagimu segala puji sampai engkau ridha dan puas. Zubdatul wa'idhin. Menilik isi hadis tersebut, maka seyogyanya kita memuliakan kehadiran bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Terlebih bagi kita umat yang beriman,
yang tentunya kita sadar bahwa kesempatan hidup di dunia adalah kesempatan yang hanya terjadi satu kali dan tidak akan berulang. Karena kita tidak akan pernah terlahir kembali ke dunia setelah kita menemui ajal atau kematian. Itulah akhir kehidupan kita di dunia. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke alam yang abadi, yakni alam akhirat. Dan ketika kita sudah di alam akhirat, maka tidak ada guna lagi penyesalan. Maka celakalah ketika kita meninggalkan dunia, sementara bekal amal baik belum seberapa, sementara dosa yang kita perbuat belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah lah yang mendapatkan keberuntungan abadi di alam akhirat nanti. Karenanya sangatlah penting bagi kita untuk meraih ampunan-ampunan yang Allah telah janjikan kepada kita melalui media dan kesempatan yang memang Allah sediakan buat kita semua. Dan salah satu peluang itu adalah bulan Sya'ban yang mulia, yang saat ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat umur bisa sampai ke bulan Sya'ban. Allah memberikan keutamaan dan keistimewaan pada bulan ini dengan menjanjikan pahala dan ampunan yang sempurna, sebagaimana Rasul pun mengutamakan atau memuliakan bulan ini dengan memperbanyak amal ibadah, puasa diantaranya, dan juga ibadah-ibadah yang lain. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah Allah. Allah menebarkan 300 rahmatnya kepada umat manusia yang mau berbuat kebaikan, yang mau beramal salih. Bulan yang pertengahannya disebut dengan nisfu Sya'ban. Catatan amal perbuatan manusia selama 1 tahun diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan akan mengampuni semua orang yang tidak musyrik kepadanya, selain para ahli sihir, para ahli nujum, orang yang suka mabuk atau pemabuk yang tidak mau berhenti, pezina atau pelacur, pemakan harta riba, pendurhaka kepada orang tua, pengadu domba, dan para pemutus silaturahim. Mereka ini tidak akan mendapatkan ampunan Allah kecuali dia benar-benar bertaubat dan meninggalkannya. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan bulan Sya'ban termaktub juga di dalam hadis yang lain, di mana Nabi menyampaikan, fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya, wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur ka fadlillahi ta'ala ala ibadih. Keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lain adalah seperti keutamaanku atas nabi-nabi yang lain. Dan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain adalah seperti keutamaan Allah atas hamba-hambanya. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkat dari sini, maka tentu wajib hukumnya bagi kita mencari keuntungan dalam waktu-waktu yang menguntungkan, yang memang kita diperintah untuk meraihnya atau mengejarnya. Sebagaimana malam Lailatul Qadar, kita diperintah untuk mencari dan mengejar atau meraihnya sebagai rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, utamanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita berusaha memanfaatkan kesempatan hidup ini, memanfaatkan bulan Sya'ban ini yang bisa menjadi pintu masuk kita ke bulan yang lebih mulia, yakni bulan Ramadan, dengan memperbanyak bertaubat, beristighfar atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita agar kita meraih ampunannya. Lebih-lebih lagi karena memang tidak ada manusia yang tidak punya salah dan dosa kecuali Nabi yang maksum. Orang yang baik, kata Nabi, adalah bukan orang yang tidak punya salah dan dosa, karena tidak ada manusianya yang tidak punya salah dan dosa. Akan tetapi manusia yang baik adalah manusia yang berdosa tapi menyadari dosa dan kesalahannya, kealpaannya, kemudian banyak bertaubat, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun.
Setiap anak Adam adalah berdosa, dan sebaik-baik pendosa adalah orang-orang yang bertaubat. Selain dari itu, mari kita memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah agar kita semua dipanjangkan umur, disehatkan lahir batin, bisa sampai ke bulan Ramadan yang sudah di depan mata, untuk kita persiapkan diri dan jiwa kita menyongsong dengan gembira sebagai anugerah Allah yang hanya dihadiahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta bertekad, berniat untuk memanfaatkan sebaik-baiknya Ramadan yang sudah di depan mata, untuk memperbanyak amal-amal kebaikan dan untuk meraih rahmat dan barakah serta ampunan Allah yang lebih luas, yang lebih besar yang dijanjikannya kepada kita. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan atau keutamaan yang dimiliki oleh bulan Sya'ban, pertama, bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan manusia karena ia diapit oleh dua bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan sesudahnya dan bulan Rajab sebelumnya. Yang kedua, keistimewaan atau keutamaan bulan Sya'ban adalah di bulan Sya'ban inilah catatan amal setahun diangkat, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, katakanlah wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa selama 1 bulan penuh dari bulan-bulan lainnya selain di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa ahabbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun." Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan diangkatnya berbagai amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, aku senang ketika amalanku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Ibnu Huzaimah mensahihkan hadis ini dalam kitab Sunan An-Nasai. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, keutamaan bulan Sya'ban ini adalah karena di dalamnya ada 1 malam yang dikhususkan oleh Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis dari Musnad Ahmad, Allah menyiapkan ampunan yang luas kepada kita. Allah menyiapkan rahmat yang besar dan kasih sayang Allah dibuka, ampunan Allah dibuka pada malam nisfu Sya'ban. Allah mempersiapkan ampunannya kepada kita semua yang berharap untuk mendapatkan ampunannya, kecuali orang-orang yang masih musyrik, orang-orang yang syirik kepada Allah, dan juga orang-orang musahin, orang-orang yang tetap bermusuhan, tidak mau berdamai dengan saudaranya sampai di bulan Sya'ban ini. Kemudian yang keempat, keistimewaan dari bulan Sya'ban ini adalah di mana di bulan Sya'ban ini pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis Palestina ke Mekah Masjidil Haram atau Baitullahil Haram. Peralihan kiblat yang dimaksud adalah dari Masjidil Aqsa Palestina ke Masjidil Haram menurut Al-Qurtubi ketika menafsiri surat Al-Baqarah ayat 144 dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti mengatakan bahwa Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa di bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Peralihan kiblat ini adalah merupakan suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan Nabi berdiri menghadap langit setiap hari menunggu wahyu turunnya perihal tentang peralihan kiblat tersebut dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram.
qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami, kata Allah, melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, keistimewaan di bulan Sya'ban adalah pertama kalinya perintah kita untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya bulan Sya'ban punya nama yang lain, yakni Syahrus Salawat, bulannya solawat. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam bukunya yang berjudul Madza fi Sya'ban menerangkan panjang lebar tentang hal ini. Allah di dalam Al-Quran ketika turunnya surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan berkirimlah salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis-hadis yang lain banyak riwayat-riwayat yang menceritakan tentang keutamaan atau keistimewaan bulan Sya'ban, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu memuliakan bulan Sya'ban ini. Dan di antara bentuk memuliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bulan Sya'ban ini adalah beliau senantiasa mengisi bulan Sya'ban ini dengan berpuasa, bahkan hampir berpuasa penuh selama 1 bulan. Kadang juga disambung dengan Ramadan. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak pernah meninggalkan puasa di bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja. Oleh karenanya, kesimpulannya, bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Maka memanfaatkan waktu dan kesempatan yang istimewa adalah hal yang menjadi sebuah keniscayaan bagi kita umat yang mengaku beriman. Bulan yang mempunyai keutamaan yang begitu mulia dan sangat rugi kalau dilewatkan. Lantas amalan apa yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan keutamaan bulan Sya'ban? Memang tidak ada dalil khusus yang mengkhususkan amalan yang khusus yang mesti kita lakukan di bulan Sya'ban. Kalaupun ada, terkadang masih banyak perbedaan-perbedaan pendapat di dalamnya, kecuali tentang Nabi yang memperbanyak puasa dan doa. Namun secara dalil umum, berangkat dari hadis-hadis tersebut, yang bisa kita lakukan tentu semua amalan-amalan kebaikan bisa kita lakukan di bulan Sya'ban. Yang berikutnya, menilik bahwa bulan Sya'ban bisa menjadi pintu gerbang untuk masuk ke bulan Ramadan. Maka puasa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sekaligus menjadi pengingat bagi kita untuk mempersiapkan diri dan mental menyongsong bulan Ramadan, termasuk sebagai pengingat bagi kita, mungkin keluarga kita yang di bulan Ramadan tahun yang lalu, mungkin istri kita yang tentu punya hutang puasa karena ada masa haid di dalamnya yang tidak boleh berpuasa. Maka sebelum Ramadan tiba, saatnya kita untuk mengingatkan untuk membayar hutang puasanya sebelum Ramadan di tahun ini tiba. Yang berikutnya yang bisa kita lakukan tentu dengan memperbanyak membaca Al-Quran, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, seutama-utamanya ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Juga dengan memperbanyak zikir tauhid, misalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, juga tasbih, tahmid dan takbir, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul kalam ilallah ba'dal Quran arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Yang paling dicintai kalam di sisi Allah setelah Al-Quran ada 4 yang tidak ada
Persoalan dari sisi mana kamu memulainya, yakni subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Juga bisa juga dengan memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diuraikan di depan. Dan yang terakhir, tentu berusaha membersihkan hati kita dari dendam, iri hati, dan segala penyakit hati. Berusaha menanamkan keikhlasan, berdamai, memaafkan kesalahan orang lain. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Tidakkah kamu senang kalau Allah memberikan ampunan bagi kalian? Maka maafkanlah kesalahan orang lain. Kemudian tentu juga dengan menanamkan dan berusaha menebarkan rasa kasih sayang kepada siapapun. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang punya kasih sayang, maka dia akan disayangi oleh yang Maha Rahman. Atau dalam hadis yang lain, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak punya rasa kasih sayang, maka dia tidak akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.